Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi strategi SDM dalam operasional. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Putri Laili NPM 062, Kirana Aurelia NPM 137, Anesia Anggia NPM 222, Alfi Syakilah NPM 309, Ratna Melinda NPM 063, Gracia Aprina 207, Natasha Intan 235, dan If'idatur Rosida 360. Baik, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, mendesain tugas SDM dalam proses produksi. Yang kedua, mengatur jadwal kerja karyawan. Yang ketiga, mendesain sistem motivasi dan insentif. Yang keempat, yaitu menghitung produktivitas. Dan yang terakhir, kami akan menampilkan studi kasus. Untuk yang pertama, mendesain tugas SDM dalam proses produksi. Pengertian manajemen produksi dan operasi menurut Heiser dan Render, produksi atau production adalah proses penciptaan barang dan jasa. Manajemen operasi atau operation management adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Departemen produksi atau production department sering disebut sebagai departemen operasi adalah bagian fungsi bisnis yang bertugas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk memfasilitasi proses produksi. Secara singkat, departemen ini bertanggung jawab untuk proses mengubah bahan baku dan komponen menjadi barang jadi yang siap dijual dan dikirim kepada pelanggan. Tugas dalam proses produksi. Yang pertama, melakukan perencanaan dan pengorganisasian. Manajer produksi memiliki kewenangan untuk pengoperasian sistem produksi. Dalam penyusunan rencana produksi dan operasi, tugas manajer produksi harus mampu merencanakan dan mengorganisasikan secara baik dan efisien. Yang kedua, melakukan perencanaan, pengendalian, persediaan, dan pengadaan bahan. Dalam menunjang kegiatan produksi yang lancar dan baik, tentu saja manajer produksi harus memperhatikan dalam merencanakan dan mengendalikan persediaan bahan baku produksi. Yang ketiga yaitu mengawasi jalannya produksi. Tentu saja manajer produksi akan wajib dalam pengawasan terhadap proses produksi perusahaan agar nantinya proses produksi tersebut berlangsung dengan baik sehingga kualitas, kuantitas, dan waktu dapat berjalan sesuai rencana atau target. Yang keempat, melakukan pemeliharaan perawatan mesin dan peralatan. Selain melakukan pengawasan terhadap jalannya proses produksi, manajer harus melakukan pemeliharaan dan perawatan alat dan mesin produksi yang digunakan. Ini berguna agar semua proses produksi terjamin keamanannya dan dapat terus siap digunakan. Yang kelima yaitu menentukan standar kontrol kualitas produk. Manajer produksi tentu saja memiliki wewenang dalam mengelola dan mengawasi jalannya proses pembuatan produk. Dan yang keenam, membuat penjadwalan kerja bagi bagian produksi. Tugas ini masuk dalam kategori tugas manajer produksi yang berkaitan dengan perencanaan. Manajer produksi diharuskan membuat penjadwalan para pekerja produksi secara baik dan terstruktur. Yang ketujuh yaitu negosiasi. Kemampuan negosiasi seorang manajer produksi juga diperlukan. Ini karena mereka juga sering melakukan koordinasi dengan klien ataupun manajer lainnya yang berkaitan dengan proses produksi. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi kebutuhan latihan. Karena seorang manajer erat kaitannya dengan produksi dan sumber daya manusia, manajer produksi juga harus memperhatikan serta mengidentifikasi terkait kebutuhan pelatihan bagi para pekerja. Nah, yang selanjutnya, bagaimana agar produksi berjalan dengan efektif? Untuk dapat merencanakan proses produksi dengan baik, maka dimulai dengan pengelolaan sumber dayanya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan mesin untuk operasional perusahaan. Yang kedua yaitu mengatur jadwal kerja karyawan. Setiap perusahaan memiliki peraturan jam kerja shift yang berbeda.
tergantung pada jam operasi perusahaan dan jumlah karyawan yang dimiliki. Ada 3 model shift kerja, yaitu yang pertama shift normal. Shift normal adalah jadwal kerja dibuat dengan pembagian jam kerja normal harian, di mana waktu kerja terbagi menjadi 2 atau 3 shift. Yang kedua yaitu shift panjang. Shift yang tidak mengikuti waktu kerja normal untuk jenis tertentu, misalnya transportasi. Sopir truk jarak jauh yang menghabiskan banyak jam kerja dalam sehari bisa sampai 10 jam sehari, hanya selama 4 hari. Dan yang terakhir, shift fleksibel, yang mana memiliki arti shift bebas, di mana karyawan mengatur dan menentukan jam kerjanya sendiri, misalnya dalam industri kreatif. Dalam aturan waktu kerja, UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77, waktu kerja di Indonesia adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja. Jadi, untuk menetapkan shift kerja, jam kerja karyawan tidak boleh lebih dari waktu yang telah ditetapkan. Jika lebih, maka termasuk dalam kerja lembur yang akan mendapatkan upah yang dihitung terpisah sesuai aturan perhitungan lembur karyawan, di mana maksimal jam lembur adalah 4 jam sehari. Ketentuan shift kerja bagi karyawan perempuan. Ketentuan khusus shift kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu tentang karyawan perempuan yang bekerja pada shift malam. Pasal 76 menyebutkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 7.00. Yang ketiga, pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 7.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Dan yang terakhir, pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 dengan pukul 05.00. Ketentuan jenis pekerjaan terus-menerus. Jenis pekerjaan terus-menerus berarti bahwa perusahaan diperbolehkan untuk memperkerjakan karyawan pada hari libur. Jenis pekerjaan ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor 233 Tahun 2003, meliputi layanan kesehatan, transportasi, perbaikan transportasi, pariwisata, pos dan telekomunikasi, penyediaan listrik, air minum, dan bahan bakar migas, swalayan dan pusat perbelanjaan, media massa, pengamanan, konservasi, dan pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk perbaikan alat produksi. Prinsip menyusun jadwal kerja shift. Perlu diketahui bahwa prinsip dalam mengatur pembagian jam kerja adalah perputaran yang berarti pembuatan jadwal harus adil, di mana setiap karyawan mendapat giliran shift pagi, siang, dan malam. Prinsip ini perlu diterapkan untuk mengurangi dampak buruk dari bekerja malam karena dapat berdampak pada kesehatan dan kondisi fisik karyawan. Cara mengatur shift kerja karyawan. Dengan membuat shift sesuai kebutuhan perusahaan, ini dapat menerapkan 3 shift dan ada yang 2 shift. Cara paling umum adalah dengan menggunakan spreadsheet semacam Excel. Contohnya yang ada dalam tabel berikut, model 4 grup 3 shift. Karyawan dibagi dalam 4 grup dengan waktu kerja 5-6 hari dan jam kerja 7 jam sehari tidak termasuk istirahat 1 jam. Contohnya yaitu model yang ketiga,
Grup 3 shift. Karyawan dibagi dalam 3 grup dengan waktu kerja 6 hari dan jam kerja 7 jam sehari, tidak termasuk istirahat 1 jam. Ini bisa diterapkan untuk perusahaan yang libur pada hari Minggu secara teratur, dengan pergeseran jadwal setiap minggu. Yang ketiga yaitu mendesain sistem motivasi dan insentif. Motivasi adalah dorongan psikologis yang mendorong seseorang melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Setiap orang memiliki tingkatan motivasi yang berbeda. Keberadaan motivasi dalam diri seseorang sangatlah penting, apalagi bagi karyawan. Strategi motivasi yang dapat dilakukan terhadap karyawan yaitu yang pertama, mendengarkan aspirasi karyawan. Yang kedua, pemberian reward dan punishment terhadap karyawan. Yang ketiga, pelatihan untuk meningkatkan SDM. Yang keempat, merekrut karyawan dengan transparan. Dan yang kelima, pola manajerial dan teknis yang terus update. Insentif adalah bonus atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Pemberian ini tidak termasuk dalam gaji pokok yang memang telah menjadi hak yang harus didapatkan oleh para pekerja. Tujuannya tentu agar para karyawan dapat bekerja dengan lebih maksimal karena merasa lebih termotivasi dan dihargai kinerjanya. Beberapa acuan perusahaan dalam memberikan insentif. Yang pertama, kinerja atau prestasi. Yang kedua, efisiensi pekerjaan. Yang ketiga, jabatan atau tingkat senioritas. Yang keempat, keadilan dan kelayakan. Menghitung produktivitas. Pengukuran produktivitas melalui pendekatan rasio output per input adalah pengukuran yang paling sederhana dan mampu menghasilkan 3 ukuran produktivitas sebagai berikut. Pertama, produktivitas parsial atau partial productivity. Sering juga disebut produktivitas faktor tunggal atau single factor productivity, yaitu menunjukkan produktivitas faktor tertentu yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Faktor tersebut hanya berupa hal berikut. Produktivitas bahan baku berdasarkan rasio output terhadap input bahan baku. Produktivitas tenaga kerja berdasarkan rasio output terhadap input tenaga kerja. Produktivitas material berdasarkan rasio output terhadap input material. Produktivitas energi berdasarkan rasio output terhadap input energi. Dan yang terakhir, produktivitas modal rasio output terhadap input modal. Dengan rumus produktivitas bahan baku sama dengan keluaran dibagi input bahan baku. Yang kedua, produktivitas multifaktor atau multifaktor productivity. Menunjukkan produktivitas output bersih terhadap banyaknya input modal dan tenaga kerja yang digunakan. Output bersih atau net output adalah output total dikurangi output dalam proses produksi. Jenis input yang digunakan dalam pengukuran ini hanya faktor tenaga kerja dan modal saja. Rumus produktivitas multifaktor sama dengan keluaran dibagi berapa masukan. Yang ketiga, produktivitas total atau total factor productivity. Produktivitas ini menunjukkan produktivitas dari semua faktor yang digunakan untuk menghasilkan output. Faktor tersebut adalah bahan baku, tenaga kerja, energi, modal, dan yang lainnya. Rumus pertama, produktivitas total sama dengan total keluaran dibagi total masukan. Total produk dibagi tenaga kerja ditambah bahan baku ditambah energi ditambah modal. Rumus kedua, yaitu produktivitas total, sama dengan total keluaran dibagi total masukan. Penjualan ditambah persediaan dibagi tenaga kerja, ditambah bahan baku, ditambah penyusutan, ditambah investasi. Soal, PT ABC mempunyai data atau dalam satuan juta rupiah tentang output yang dihasilkan selama tahun 2018 sebagai berikut, dengan total output 1.700. Contoh perhitungan produktivitas parsial. Berdasarkan soal,
Penyelesaiannya dapatkan sebagai berikut. Produktivitas tenaga kerja yaitu 8, produktivitas material 6, produktivitas modal 4,8, produktivitas energi 8, produktivitas input lainnya 12. Contoh perhitungan multifaktor. Berdasarkan soal, penyelesaiannya sebagai berikut. Produktivitas multifaktor sama dengan output bersih dibagi output tenaga kerja plus modal atau output total dikurangi material dan jasa yang digunakan dibagi input tenaga kerja plus modal. Diasumsikan bahwa PT ABC membeli semua material dan jasa termasuk energi, jasa lainnya seperti pemasaran, periklanan, pengolahan informasi, konsultasi, dan lainnya, sehingga diperoleh output bersih sama dengan 2.400 dikurangi 400 ditambah 300 ditambah 200 sama dengan 1.500. Jadi hasilnya produktivitas multifaktor sama dengan 1.500 dibagi 300 ditambah 500. Hasilnya 1,875. Contoh perhitungan faktor. Penyelesaian produktivitas total sama dengan output total dibagi input total. 2.400 dibagi 1.700 sama dengan 1,41. Berikutnya yaitu studi kasus dan solusi. Kami mengambil dari UD New Water Hasta Agung yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan genteng. Saat ini, beberapa jenis genteng yang diproduksi oleh UD tersebut antara lain genteng pres mantili, genteng pres mantili gelang, genteng wuwung, agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. Maka, UD New Water Hasta Agung ini dituntut untuk selalu menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Pengawasan proses produksi genteng pada dasarnya memang tergolong cukup sulit dan membutuhkan ketelatenan sebab apabila terdapat retak sedikit saja, maka genteng hasil produksi tersebut tidak dapat diperbaiki dan masuk ke dalam kategori produk rusak. Produk yang sudah rusak tidak dapat digunakan dan diperbaiki atau mengalami proses produksi yang gagal total. Tabel berikut merupakan sebuah data yang menunjukkan bahwa proses produksi mengalami naik turun dari bulan Januari hingga bulan Desember. Solusinya yang pertama, proses produksi genteng pada UD New Water Hasta Agung melewati beberapa tahap, yaitu tahap penyiapan bahan, tahap pencampuran atau mixing, tahap pencetakan, tahap pengeringan, tahap pembakaran, dan barulah menjadi produk siap untuk dijual. Pengawasan proses produksi yang dilakukan oleh UD tersebut meliputi tahap persiapan, yaitu penentuan dan penjelasan kualitas, perencanaan untuk mencapai kualitas, dan pemeriksaan pertama. Selanjutnya, tahap pengawasan proses dan pemeriksaan tahap akhir. Solusi yang kedua yaitu pada tiap tahapan proses pembuatan genteng diawasi oleh pengawas atau mandor. Pada tahap pertama, yaitu mengawasi dan memeriksa hasil pengayaan apakah sudah halus atau belum. Tahap kedua, memeriksa terhadap ukuran, komposisi bahan baku yang akan dicampur. Yang ketiga, memeriksa hasil cetakan apakah sudah sesuai dengan standar produk atau belum. Yang keempat, memeriksa dan mengawasi penempatan produk genteng pada bak perendaman. Apakah penempatan genteng pada bak perendam antar lalu menumpuk atau tidak. Apakah produk genteng siap untuk tahap proses selanjutnya. Dan tahap terakhir, yaitu memeriksa dan menguasai penempatan produk genteng pada pengeringan, memeriksa hasil produksi genteng sesudah tahap pengeringan, dan produk rusak dari jumlah sampel. Solusi yang ketiga, penyebab pelaksanaan pengawasan proses produksi di pabrik UD New Water Hasta Agung kurang optimal, yaitu
terletak pada proses pembakaran pada saat menggunakan tungku bakar. Kelemahan proses pembakaran menggunakan tungku bakar yang dilakukan secara manual adalah tidak ada standar besar panas api yang digunakan pada saat proses pembakaran. Pengawasannya memprediksi besar kecil api yang digunakan pada saat pembakaran dengan menggunakan naluri. Tentunya, hal ini membuat proses pembakaran menjadi tidak sempurna. Kondisi api yang tidak merata menyebabkan genteng tidak terbakar secara sempurna, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada produk genteng. Adapun jenis ketidaksesuaian atau kerusakan pada produk genteng berdasarkan hasil produksi, seperti bagian produk yang pecah, adanya keretakan pada produk, dan ukuran yang tidak sesuai. Dan solusi yang terakhir, yaitu perusahaan perlu mencari solusi untuk menemukan standar proses pembakaran genteng. Standar proses pembakaran yang perlu diperhatikan adalah terkait patokan besar panas api yang ideal untuk menghasilkan kualitas genteng yang lebih baik. Dengan ditemukannya ukuran besar panas api, diharapkan dapat mengurangi kegagalan proses produksi genteng. Baik, sekian dari kelompok 5. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.